Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Indah Nur Sapitri selaku penyaji, Nada selaku penyaji, Saidah Hayati selaku penyaji, Muhammad Farhan selaku penyaji, Aulia Nur Ajijah selaku penyaji, dan untuk jawaban akan kami jawab bersama-sama. Akan kita mulai. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Indah Nur Sapitri. Untuk Indah Nur Sapitri, saya silakan untuk membacakan materi yang pertama. Penyakit infeksi adalah penyakit atau kondisi kesehatan yang disebabkan oleh serangan mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, fungsi atau jamur atau parasit di dalam tubuh manusia yang sehat. Sebenarnya terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan parasit di dalam mulut atau usus. Mikroorganisme alami dalam jumlah tertentu biasanya tidak dianggap sebagai infeksi dan justru bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Masalah muncul ketika mikroorganisme menyebabkan penyakit dan bisa menularkan ke orang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan infeksi. Infeksi yang terdapat dalam tubuh dapat bersifat lokal atau hanya pada bagian tertentu, atau menyebar melalui darah sehingga menjadi bersifat sistemik atau mempengaruhi seluruh tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit infeksi. Yang pertama ada infeksi virus. Virus berukuran lebih kecil dan bukan merupakan sel, tidak seperti bakteri. Virus membutuhkan inang atau rumah seperti manusia atau hewan agar dapat berkembang biak. Virus bisa menyebabkan penyakit infeksi dengan cara masuk dan berkembang biak di dalam sel-sel sehat inangnya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi virus adalah cacar, influenza, rabies, serta HIV. Yang kedua ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri terjadi karena bakteri tertentu yang berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Bakteri adalah sel tunggal yang kompleks. Bakteri dalam bertahan hidup sendiri atau tanpa inang di dalam atau di luar tubuh. Kebanyakan bakteri sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan kita memiliki banyak bakteri di dalam tubuh kita, terutama di usus, untuk membantu mencerna makanan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain adalah infeksi saluran kencing atau ISK, tetanus, TBC atau tuberkulosis, dan tifus. Yang ketiga ada infeksi jamur. Jamur juga bisa menjadi penyebab penyakit infeksi. Biasanya jamur banyak ditemukan di air, tanah, tanaman, atau udara. Beberapa juga hidup secara alami di dalam tubuh manusia, tapi tidak berbahaya. Beberapa infeksi jamur yang kerap terjadi seperti kandiasis dan kutu air. Lalu yang keempat ada infeksi parasit. Parasit merupakan mikroorganisme yang hidup dengan cara bergantung pada organisme lain, yang disebut dengan host atau inang. Beberapa jenis parasit masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan serangga, makanan, minuman, atau menginjak tanah dan air. Yang berkontaminasi, malaria, dan cacingan adalah beberapa contoh infeksi parasit. Baiklah. Selanjutnya di sini kami menampilkan tabel penyakit berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, tabel penyakit disebabkan oleh virus atau penyakit karena infeksi virus. Pertama, ada penyakit meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis kadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Virus yang menyebabkan meningitis meliputi virus kelompok enterovirus, virus herpes simplex, virus HIV, virus West Nile, atau virus mumps. Masing-masing jenis virus memiliki pola penyebaran dan penularan yang berbeda-beda.
Kedua, ada penyakit ensefalitis. Ensefalitis adalah kondisi di mana terdapat pembengkakan pada otak yang disebabkan oleh virus, baik hanya satu jenis virus atau beberapa jenis virus sekaligus. Penyakit ini termasuk kejadian langka. Ensefalitis virus dibagi dalam dua kategori, yaitu primari dan sekunderi. Pada ensefalitis primer, virus menyerang otak dan sumsum tulang belakang secara langsung. Sementara pada ensefalitis sekunder, virus akan menyerang bagian lain dari tubuh terlebih dahulu dan selanjutnya menuju ke otak. Ketiga, ada penyakit miokarditis. Miokarditis adalah peradangan yang terjadi pada miokardium atau otot jantung. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus miokarditis. Ini termasuk miokarditis ringan, dapat lebih mudah sembuh, baik dengan atau tanpa perawatan. Namun, jika sudah tergolong berat dan tidak mendapatkan perawatan yang tepat, miokarditis berpotensi menyebabkan penggumpalan darah yang dapat memicu komplikasi yang serius seperti stroke dan serangan jantung. Virus yang dapat menyebabkan miokarditis adalah SARS, CoV-2 atau dengan COVID-19, hepatitis B dan C, herpes simplex virus, rubella, HIV. Keempat, ada penyakit flu disebabkan oleh virus influenza tipe A dan sering disebut dengan human influenza. Walaupun jenis penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A ini tidak hanya penyakit human influenza, namun juga beberapa penyakit flu lain yang saat ini sedang mewabah dari berbagai negara seperti flu Hong Kong, swine flu, flu babi, atau flu burung, dan lain-lain. Jenis penyakit flu yang saat ini sedang menghebohkan dunia adalah flu babi, yang disebabkan oleh virus H1N1, serta diduga terdapat mutasi antara flu babi, flu burung, dan influenza human. Baiklah, saya Syahidah Hayati, izin melanjutkan presentasi dari NADA. Selanjutnya itu ada tabel penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Pertama, ada penyakit sifilis. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Sifilis sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya, penyebaran akan penyakit sifilis melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah selain dari hubungan intim. Yang kedua, ada penyakit infeksi Shigella atau shigellosis disebabkan oleh kelompok bakteri Shigella.
seperti bakteri Shigella dysenteria, Shigella sonnei, dan Shigella flexneri. Bakteri ini tergolong sangat infeksius, artinya dalam jumlah kecil, bakteri ini sudah bisa menyebabkan gejala pada manusia. Bakteri Shigella yang masuk ke mulut secara tidak disengaja. Yang ketiga, ada penyakit tularemia atau dikenal dengan rabbit fever, adalah suatu jenis penyakit infeksi yang cukup jarang ditemukan. Penyakit ini bisa menyerang manusia dan hewan. Pada hewan, seringkali ditemukan menyerang hewan pengerat seperti kelinci, namun bisa juga mengenai hewan lain seperti burung, domba, anjing, dan kucing. Tularemia disebabkan oleh infeksi bakteri Francisella tularensis. Yang keempat, ada penyakit leptospirosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Leptospirosis menyebar melalui air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Seseorang dapat terserang leptospirosis jika terkena urin hewan tersebut, atau kontak dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi. Nah, selanjutnya ada yang kelima, adalah penyakit mastitis, adalah peradangan pada jaringan payudara. Kondisi ini kerap dialami oleh ibu menyusui, sehingga mengganggu proses pemberian ASI kepada bayi. Infeksi pada payudara atau mastitis bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya ada infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus agalacti, dapat menyebabkan infeksi pada jaringan payudara melalui luka di puting maupun saluran air susu. Biasanya, bakteri ini berasal dari mulut bayi dan permukaan kulit payudara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Syahidah Hayati. Untuk pertama, ada penyakit histoplasmosis, adalah infeksi oporsintesis atau disingkat IO yang umumnya pada orang HIV positif. Infeksi ini disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum. Jamur ini berkembang dalam tanah yang tercemar dengan kotoran burung, kelelawar, dan unggas, sehingga ditemukan dalam di kandang burung atau unggas dan gua. Infeksi menyebar melalui spora, debu kering, jamur yang dihirup saat bernapas, dan tidak dapat menular dari orang yang terinfeksi. Jamur ini dapat tumbuh dalam aliran
darah orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rusak. Biasanya dengan jumlah CD4 di bawah 150. Walau gejala ringan dapat timbul dengan jumlah CD4 lebih tinggi. Setelah berkembang, infeksi dapat menyebar pada paru, kulit, dan kadang kala pada bagian tubuh yang lain. Histoplasmosis adalah penyakit yang didefinisi Aedes. Kedua, ada penyakit mikromoyosis, adalah infeksi yang disebabkan oleh paparan jamur mukor. Kedua, ada penyakit mikromoyosis, adalah infeksi yang disebabkan oleh paparan jamur mukor yang bisa ditemukan di tanah, tanaman, pupuk, serta buah sayur yang membusuk. Infeksi tersebut dapat mempengaruhi sinus otak dan paru dan dapat mengancam jiwa pada orang dengan diabetes dan kekebalan tubuh yang menurun. Ketiga, ada penyakit aspergillosis, adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus. Penyakit infeksi ini umumnya mempengaruhi sistem pernapasan, namun juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti kulit, mata, atau otak. Jamur Aspergillus hidup di tanah, pohon, padi, daun kering, kompas, pendingin dan pemanas ruangan, atau tempat yang lembab. Infeksi jamur Aspergillus lebih sering terjadi pada orang dengan sistem imun yang lemah. Keempat, ada penyakit sporocitosis, merupakan suatu infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Jamur jenis ini sering ditemukan pada duri, bunga, mawar, jerami, Venus moss atau spesies imun atau gambut yang umumnya digunakan untuk media tanaman hias, ranting, dan juga tanah. Sporticusius termasuk infeksi yang jarang ditemukan dan dapat membentuk media tanaman hias, ranting, dan juga tanah. Sporticusius termasuk infeksi yang jarang ditemukan dan dapat memakan waktu harian hingga bulanan untuk menampakkan gejala. Infeksi ini umumnya diadap oleh orang yang suka berkebun, memiliki usaha kembang biak mawar dan lumut, produsen jerami, serta yang bekerja mengelola tanah. Kelima, ada penyakit PCP, Pseudomonas pneumonia, yang disingkat PCP, disebabkan oleh jamur Pneumothorax gerochil yang menyebar melalui udara. PCP menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita HIV atau AIDS, atau pada pasien pasca menjalani transplantasi organ dan obat imunosuppresif. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide terakhir di sini ada beberapa singkatan penyakit yang terkait dengan infeksi. Sebenarnya banyak singkatan-singkatan penyakit yang terkait dengan infeksi, tapi di sini kami hanya mengambil beberapa penyakit yang mungkin sering kita dengar atau mungkin sering kita temui di lingkungan kita. Yang pertama itu ada penyakit HIV dan AIDS. HIV sendiri adalah jenis virus, di mana kepanjangan dari HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Apa itu sel CD4? Sel CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang berperan penting bagi sistem kekebalan tubuh.
Apabila kita terinfeksi virus HIV atau seseorang terinfeksi virus HIV dan tidak segera ditangani, kondisi tersebut akan memburuk dan akan berubah menjadi penyakit AIDS. Kepanjangan dari penyakit AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah stadium akhir dari terinfeksinya virus HIV di tubuh seseorang. Pada tahap ini, kemungkinan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yang selanjutnya ada penyakit MERS. Kepanjangan dari MERS adalah Middle East Respiratory Syndrome. Ini adalah penyakit yang menyerang pernapasan yang terjadi akibat virus corona. Coronavirus adalah virus terbesar dari semua jenis virus RNA. Kemungkinan mekanisme transmisi penyakit ini adalah antar manusia dan hewan, sumber yang belum diketahui dan bisa terjadi antara manusia ke manusia. Artinya penularan dari penyakit ini bisa melalui manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui dan juga bisa terjadi perinfeksian atau penularan dari manusia ke manusia. Yang selanjutnya ada penyakit ISPA. ISPA sendiri adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus sehingga penyembuhannya bisa dengan sendiri atau tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Yang keempat ada penyakit CMV atau cytomegalovirus. Ini adalah kelompok virus herpes yang dapat menginfeksi dan bertahan di tubuh manusia untuk waktu yang lama. Virus ini dapat menular melalui cairan tubuh seperti mani, air ludah, urin, dan air susu ibu. Pada orang yang sehat, infeksi CMV umumnya tidak berbahaya dan tidak menimbulkan masalah serius. Hanya menimbulkan gejala ringan yang sembuh dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan sistem kekebalan tubuh pada orang tersebut masih terbilang bagus. Akan tetapi jika CMV menyerang orang dengan sistem kekebalan yang lemah, misalnya penderita diabetes mellitus tipe 2 atau HIV, infeksi virus ini dapat menimbulkan beragam gejala dan meningkatkan resiko munculnya komplikasi serius seperti gangguan saraf dan pneumonia. Yang terakhir ada TBC atau yang sering kita dengar penyakit tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB. Ini adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengandung darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang sistem kekebalan tubuhnya sedang tidak bagus atau sistem kekebalan tubuhnya rendah seperti penderita HIV. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari slide terakhir mengenai beberapa singkatan penyakit terkait dengan infeksi. Mungkin saya akan menyampaikan juga kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami, di mana penyakit infeksi adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, serta parasit. Berdasarkan paparan materi juga bisa disimpulkan bahwa beragam penyakit infeksi bisa dikategorikan sebagai penyakit menular, dan ada yang tidak menular, penyakit berbahaya, dan ada juga yang tidak berbahaya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di chat group
Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan materi yang kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa belajar sama-sama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.